Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today, we are in synchronous session, and we have been in module 1, unit 2, about food and cooking. Jadi, hari ini kita jumpa lagi di synchronous session dalam modul 1, unit 2, tentang food dan cooking. How are you, everybody? Okay, I hope all of you here being and healthy. Jadi saya harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bersemangat kembali untuk belajar bersama dan berbagi pengalaman bersama dalam sesi sinkronus hari ini. Okay, before we start, it will be better for us to open this session with a short prayer in our beliefs. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silahkan, siapa yang mau memulai? Baiklah, Miss Resti, kami persilahkan. Oke, amin. Thank you, Miss Resti has been the leader for short prayer today. Terima kasih Bu Miss Resti dan teman-teman yang lainnya sudah melakukan doa bersama. Oke, let me share the screen. Okay, everyone. Can you see the screen that I have shared in this meeting? Okay, thank you. Okay, this is the introduction of myself. My name is Triyuli Handayani. You can call me Mem Yuli. And I was born in Morainim, July 24th of July, 1988, 87, I mean. And I am working in SD Negeri 49 Prabu Muli. And this is the educational background of me. And next, this is the agenda of our session today. There will be opening, main activities, and closing. And we have been in greeting and praying. We have done it just now. Jadi kita udah di greeting dan praying. Sekarang I will check the attendance first. Okay, let me see the participant here. Okay, all of you are in this room now. I hope it will be our interesting room to have a session for improving our English competition and also our teaching and learning ability. Okay. This is our classroom agreement that has been arranged in last meeting. Kita udah sepakatin ya kemarin. Kita harus on time, kemudian turn our camera, kita buka kameranya ya, dan juga mute when not speaking, and then participate actively and respect each other. Okay, the next. Okay, we have a quick ice breaking here. Everyone, please prepare your answer. Ya, jadi kita mau main ice breaking dulu nih sebentar untuk warm up our mind ya. Kita mencairkan suasana dulu. Okay. I will give you a clue and you have to type
in the chat box what is the answer of this clue ya. Jadi saya akan kasih clue-nya nih, ada tiga nih seperti di layar. Nanti Bapak dan Ibu guru hebat semuanya boleh boleh ketik di chat box-nya ya apa jawabannya. Oke, yang pertama it's sweet, cold, comes in many flavors, and children loves it on a hot day. Okay, let me see. Oh yeah, what is that? Ice cream, that's right. And then the second one, it's made from sticky rice wrapped in banana leaves, and it is served at traditional celebration. Ah, who can answer it? Who can guess what is this food? Okay, Miss Resti, you're right. Great. Give applause first. Okay, the last. This is the food from South Sumatra. It's a warm soup with a small fish ball, clear broth, mushrooms, and thin white noodles. Who can answer it? Okay, that's right. Wah, give applause. Oke, yes. Semuanya udah bisa jawab nih. Nah, ini adalah salah satu pemantik kita untuk masuk ke materi kita. Hal-hal seperti ini juga bisa Bapak dan Ibu guru terapkan kepada siswa-siswanya nanti. Oke, selanjutnya we are coming to learning objectives. Hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran kita. Di sini ada dua. Yang pertama, describing food and cooking using appropriate vocabulary. And then understanding the simple present tense to describe eating routines. Okay. And then the next, how confident are you using English in the classroom? Nah, seberapa percaya dirikah Bapak Ibu dalam menggunakan bahasa Inggris di kelasnya nanti? Boleh ketik di chat box-nya dari skala 1 sampai 4. Oke, wow. Let me see. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 1. Oh, wow, ada yang jawab 4. Oke. Oke, thank you everyone. Oke, jadi kita sudah bisa mengukur nih seberapa percaya diri kita dalam menggunakan bahasa Inggris di kelas. Ada caranya nih, ada salah satu trik biar kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Let me see. Oke. Nah, this is one of the way to improve our English competence ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menggunakan bahasa Inggris itu adalah dengan practice, practice and practice ya. Jadi harus sering berlatih, both yours and your students. Baik untuk kita nih sebagai guru juga kepada siswa-siswanya. Oke, let me remind you here. Jadi saya ingatkan lagi nih, seperti biasa dalam kelas kita nih boleh nih menggunakan bilingual ya. Kita boleh menggunakan bahasa Indonesia and also bahasa Inggris ya. Boleh. Jadi ketika kita menemukan siswa yang mau berbicara bahasa Inggris, jangan langsung dijudge kesalahannya, tapi hargai keberaniannya. Oke, we come to the main activities here. Ada isi dari food and cooking di unit 2 ini. Apa sih yang akan kita pelajari di food and cooking ini? Yang pertama, kita tentunya akan bicara tentang food ya. Talk about food. What is your favorite food? How often do you eat it? This is some questions that we can use to interact with students ya. Jadi ini salah satu atau contoh-contoh kalimat nih yang bisa memantik semangat belajar peserta didik. Oke, siapa nih yang mau bicara? Boleh raise your hand. Oke, Mr. Hendra, please, time is yours.
Oke, thank you, Mr. Hendra. Great ya. Jadi seperti itulah kira-kira cara kita untuk memantik semangat belajar peserta didik mulai dari membicarakan makanan favorit mereka. Oke, sekarang kita juga punya gambar nih, bisa menggunakan gambar-gambar yang menarik, kemudian nanti diperlihatkan kepada peserta didik, terutama siswa-siswa SD ini pasti akan sangat tertarik dengan gambar-gambar yang menarik seperti ini, dan tentunya tetap kita pancing semangat belajarnya dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti ini. Which of this do you eat every day? Oke, nanti berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan makanan kesukaannya yang paling sering mereka makan setiap hari. Oke, what about you? Eh, Bagaimana nih, Bapak dan Ibu guru? Siapa nih yang mau kasih pendapat? Raise your hand. Oke, Miss Utami, please. Okay, great. Excellent. Thank you. That's the example how we interact with the students ya. Itu salah satu cara agar kita bisa berinteraksi dengan peserta didik yang nggak hanya lihat gambar nih. Jadi mereka juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar ini. Okay, next. In listening practice. Oke, ini ada contoh nih. Boleh kita bacakan, but be careful with the pronunciation ya. Walaupun kita punya teks, kita juga harus belajar nih sebagai guru bagaimana mengucapkannya dengan cara yang benar agar tidak terjadi miskonsepsi dengan peserta didik. Atau kita juga bisa mencari audio-audio yang sesuai dengan materi kita. Misalnya ini nih, I like fried rice, I eat it every morning, I don't like spicy food, I prefer soup, I always eat vegetables with rice. Nah, tentunya setelah materi listening ini, kita juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti who likes fried rice, who prefers soup. Nah, maka pertanyaan pemantik ini tentunya akan menjadi ketertarikan bagi peserta didik untuk mengungkapkan pendapat mereka. And I remind you, saya ingatkan lagi bahwa ketika dalam pembelajaran dalam bahasa Inggris nih, kita tidak boleh atau tidak harus memaksakan peserta didik untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Bisa saja mereka mengungkapkan dalam bahasa Indonesia dan kita ajak peserta didik yang lainnya untuk ayo nih apa nih bahasa Inggrisnya seperti itu. Okay, the next is about speaking practice ya. Speaking practice ini bisa kita berikan simple dialog model. Jadi di sini ada contoh nih eh, dialog sederhana. Jadi mereka bisa mempraktikannya dengan teman satu bangkunya, misalnya atau pasangan siswa. Kemudian nanti kita ganti nih temanya. Misalnya di sini contohnya tentang breakfast, kita ganti dengan lunch atau dinner. Oke, who wanna try this? Oke, I need two people for uh, practicing this dialogue. Okay, Miss Della and okay, good. Mr. Ronnie, time is yours. Okay, thank you. Great, excellent. And this is one of the example ya. Ini satu contoh aja. Nanti kita sharing lagi cara apa lagi nih yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan speaking peserta didik. Oke, the next is reading and representing atau writing. Tentunya kalau dalam bicara tentang kebiasaan ya, tentang habits, kita akan lebih sering menggunakan simple present tense. Nah, kita bisa mengajarkan atau menyisipkan kemampuan membuat kalimat simple present tense ini melalui kebiasaan-kebiasaan makan peserta didik. Misalnya, I eat rice every day, she drinks milk in the morning. Kenapa sih drinknya dipakein S, kata kerjanya pakai S, itu bisa kita jelaskan melalui teks bacaan seperti ini. Nah,
Pemantiknya bisa juga kita gunakan dengan make two sentences about your eating habits. Hmm. Kita akan memperhatikan penggunaan verbnya sesuai dengan simple present tense and also about the time ya. Jangan lupa juga memperhatikan keterangan waktunya. Oke, if we are talking about cooking, of course, there will be teaching procedural text ya. Ketika kita bicara tentang cooking, artinya di dalamnya ada pembelajaran tentang teks prosedur. Nah, jadi di sini contoh teks prosedur yang sederhana dan jangan lupa sertakan juga word box-nya seperti ini agar peserta didik bisa memahami apa sih makna dari step-step yang ada di procedural text ini. Oke, kita sharing sebentar ya. What is the biggest challenge you face when teaching procedural text or classroom instruction? Oke, siapa nih yang mau berbagi? Oke, Mr. Tony, please, your time. This is your time. Oke. Oh ya, that's right ya. Gimana teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu guru yang lain, adakah yang bisa memberikan sedikit solusi kira-kira kalau masalah yang dihadapi oleh Mr. Tony ini, solusinya gimana? Oke, Miss Utami. Oh iya, that's right. Give applause. Excellent ya. Jadi kita bisa sharing nih gimana cara mengatasi challenge yang kita hadapi di sekolah. Wah, wow. We are coming to the last session about reflection. Kita udah di ujung kegiatan pembelajaran kita di sesi ini nih. Kita sudah refleksi. Silahkan scan barcode-nya atau nanti saya akan kirimkan alamatnya, linknya di chat box ya. Oke, let's see who has answered this reflection. Siapa yang udah jawab refleksinya nih? Nah, di sini saya gunakan Slido ya. Oke, let's see. There is. Okay, give me time. Hmm, I will let you see the result for Slido reflection. Okay, can you see everyone? Oke, here ada yang udah jawab nih, percaya diri, very confident, confident, absolutely confident. Oke, thank you Bapak Ibu, terima kasih buat refleksinya. Saya harapkan refleksi ini akan memberikan kita semangat untuk terus meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris yang nantinya akan berimbas kepada proses belajar dan pembelajaran di kelas. Okay, that's all about our session today. Thank you very much for your very good attention and your spirit. Thank you very much. See you in the next synchronization. Ma'am Yuli gonna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.